Kesempatan kedua. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 261-265 Trainee Wang Lei. Di bawah penyesuaian Simen Chen dan Yandersu, suasana di ruang observasi menjadi harmonis kembali. Kelima pelatih mulai menyaksikan penampilan anggota tim di layar lebar. Para peserta pelatihan tidak tahu bahwa instruktur sedang mengamati mereka. Setelah mereka terbiasa dengan pengambilan gambar di ruang pelatihan, lambat laun rasa gugup mereka berkurang dan mulai menunjukkan kepribadian dan karakteristik mereka yang sebenarnya. Di antara peserta pelatihan, ada beberapa orang yang menarik. Salah satunya adalah Wang Lei dari tim Sania Dinggeli. Pemain Wang Lei ini sedikit istimewa. Dia bukan seorang peserta pelatihan tetapi seorang ahli gizi untuk sebuah perusahaan peserta pelatihan. Pada hari rekaman acara tersebut, peserta pelatihan perusahaan mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut tiba-tiba menderita radang usus buntu dan dikirim ke rumah sakit. Perusahaan tidak ingin menyia-nyiakan slot partisipasi yang berharga, jadi ketika penanggung jawab melihat Wang Lei, ahli gizi berdarah campuran dari 3 negara, tinggi dan tampan, dia punya ide dan menendangnya ke atas panggung. Ketika Wang Lei naik ke panggung, semua orang tercengang. Siapa saya? Di mana saya? Dan, apa yang saya lakukan? Tertulis di seluruh wajahnya. Karena Wang Lei bukan seorang peserta pelatihan, program menyanyi dan menari yang telah disiapkan tidak lagi diperlukan. Wang Lei, yang tidak tahu apa-apa, didesak oleh pembawa acara untuk menyanyikan lagu daerah dari kampung halaman ibunya. Meskipun tidak ada seorang pun yang dapat memahami lagu eksotik tersebut, namun pertunjukan tersebut tetap merupakan pertunjukan yang lengkap. Semua orang dengan sopan bertepuk tangan padanya, dan kelima pelatih dengan enggan memberikan komentar. Namun, kelima instruktur juga dapat melihat bahwa Wang Lei adalah kontestan yang tidak memiliki dasar, sehingga mereka tidak ingin memilihnya. Trainee yang digantikan Wang Lei telah memilih Sania Dinggeli sebagai pelatih sebelum naik ke panggung. Sania Dinggeli melihat 4 pelatih lainnya tidak menginginkan Wang Lei dan Wang Lei berdiri di atas panggung sendirian dalam keadaan linglung, merasa canggung dan menyedihkan. Setelah ragu-ragu, dia memilih Wang Lei untuk bergabung dengan timnya. Saat ini, Wang Lei sangat menarik perhatian kamera. Dia pergi ke grup musik, tapi saat trainee lain sedang berdiskusi, dia hanya berdiri linglung, matanya kusam, seperti mayat berjalan. Setelah diskusi berakhir, mereka bebas berlatih. Wang Lei dengan lemah bersandar ke dinding lagi. Setelah membacakan liriknya, dia berbisik kepada juru kamera di sampingnya, "Kapan kita pulang kerja?" Wang Lei adalah seorang ahli gizi. Menurutnya, dia tidak bergabung dengan tim Sania Dinggeli untuk impian atau tujuan apapun. Dia hanyalah orang menyedihkan yang terpaksa pergi bekerja. Fotografer juga bingung dengan pertanyaan Wang Lei. "Kamu sedang bekerja? Apakah kamu tidak berlatih?" Namun, fotografer tetap menjawab Wang Lei, "Kamu boleh pergi setelah makan siang." Ketika Wang Lei mendengar bahwa masih ada lebih dari 3 jam lagi, dia langsung kecewa. Dia menggosokkan tubuhnya ke dinding dan memancing di perairan yang bermasalah, ekspresinya seperti ikan asin mati tanpa mimpi. Kelima instruktur juga melihat penampilan Wang Lei di ruang observasi. Yandersu terhibur dengan ucapan Wang Lei, "Kapan kamu pulang kerja?" Dan hampir memuntahkan air di mulutnya. "Saudari Sania, bukankah rekan satu timmu terlalu tidak termotivasi?" Dia memandang Sania Dinggeli dan tertawa. Aura Wang Lei juga membuat Sania Dinggeli geli. "Aku akan pergi ke sana untuk berbicara dengannya nanti sore." Melihat tim Sania Dinggeli memiliki peserta pelatihan yang lemah dan tidak termotivasi, Tirsha Chen merasa paling bahagia. Dia menutup mulutnya dan tertawa, "Saudari Sania, menurutku kamu seharusnya tidak memilih dia saat itu. Kekuatan tim Anda sudah relatif lemah, dan kini ada pemain lain yang tidak memiliki ambisi. Apa yang akan Anda lakukan ketika tiba saatnya tampil di depan umum? Mengapa Anda tidak memberitahu tim produksi untuk tidak membiarkan orang ini naik panggung agar dia tidak mempermalukan dirinya sendiri?" Jika penonton melihat ini, mereka mungkin mengira pertunjukan kami hanya untuk bersenang-senang, hahaha. Meskipun kekuatan Wang Lei tidak seberapa, Sania Dinggeli, instruktur Wang Lei, belum mengatakan sesuatu, namun Tirsha Chen di sini mengejek Wang Lei dari atas. Sania Dinggeli langsung merasa tidak senang. Dia meneguk air tanpa ekspresi dan bahkan tidak melihat ke arah Tirsha Chen. "Anda tidak perlu khawatir tentang anggota tim saya. Anda harus menjaga anggota tim Anda."
Wajar jika peserta pelatihan memiliki standar yang berbeda dalam sebuah tim. Disinilah instruktur diuji. Mengapa grup festival mempekerjakan instruktur jika semua peserta pelatihan sempurna? Apakah kamu di sini untuk menjadi maskot? Mendengar perkataan Sania Dingeli, Yandersu hampir tertawa terbahak-bahak. Dia harus menahan tawanya dengan susah payah. Tirsha Chen tidak bisa berkata-kata karena kata-kata Sania Dingeli, dan dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya hampir patah. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak pernah memenangkan pertarungan dengan Sania Dingeli. Bab 262. Ini tidak adil. Yang lebih keterlaluan lagi adalah beberapa orang di sampingnya tidak pernah berdiri di sisinya untuk membela dirinya. Beberapa orang ini sepertinya berdiri untuk mengatur suasana setiap saat, tetapi siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa mereka semua membantu Sania Dingeli. Tirsha Chen menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah dan kebencian di hatinya. Dia melihat ke layar dan tiba-tiba menyadari bahwa orang misterius X dari tim Sania Dingeli sepertinya tidak ada di ruang pelatihan. Karena penampilan dan temperamen orang misterius X luar biasa, Tirsha Chen memiliki kesan mendalam terhadapnya. Awalnya, dia ingin merekrutnya ke dalam timnya, tetapi dia tidak berharap pihak lain akan memilih Sania Dingeli. Rasanya tidak enak. Mengapa orang misterius X dari timmu itu tidak ada di sini? Tirsha Chen tampaknya telah membuat penemuan besar, dan nada suaranya sangat dilebih-lebihkan. Mungkinkah dia tidak mau mendengarkanmu, jadi dia tidak berlatih dengan peserta lain? Saudari Sania, kamu juga tidak bisa mengendalikan anggota timmu. Ketika saya melihat betapa percaya diri dan sombongnya beberapa orang, saya pikir mereka kompeten. Saya tidak menyangka mereka biasa saja. Lihat, semua anggota timku ada di sini, dan mereka semua berlatih dengan patuh. Sania Dingeli tidak menyangka orang misterius X tidak ada di ruang pelatihan, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia bisa mengetahui alasannya. Orang misterius X itu sepertinya memiliki hubungan dekat dengan Hudson Yin. Dilihat dari temperamennya, dia bukanlah orang biasa. Ditambah dengan identitasnya, ia tentu punya modal untuk mandiri. Meskipun hal ini akan membuat mereka tampak sedikit tidak cocok dengan peserta pelatihan lainnya, ini mungkin hanya tipu muslihat setelah acara tersebut disiarkan. Hal ini mungkin dapat membangkitkan rasa penasaran penonton dan meningkatkan popularitas acara tersebut. Sania Dingeli tidak mengetahui pengaturan grup festival, tetapi karena X misterius ini sekarang ada di timnya, dia tentu saja harus memikul tanggung jawab. Meskipun kata-kata Tirsha Chen tidak enak didengar, setelah acara ditayangkan, mungkin akan banyak penonton yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Dia sebaiknya menjelaskan masalah ini sekarang. Sania Dingeli tersenyum tenang dan menoleh ke arah Tirsha Chen seolah dia baru saja mengatakan sesuatu yang lucu. Instruktur Tirsha Chen, Anda sendiri yang mengatakannya. Orang itu adalah orang misterius X. Karena identitasnya misterius, wajar saja jika tetap menjaga rasa misteri. Jika dia berlatih dengan peserta lain, bukankah setiap gerakannya akan terekspos ke kamera? Lalu misteri apa yang perlu dibicarakan? Apakah kamu tidak mengerti ini? Tirsha Chen tercengang. Dia tidak menyangka Sania Dingeli akan mengatakan itu. Setelah beberapa detik, matanya melebar, dan dia menggeram, kamu tidak masuk akal. Jika Anda tidak yakin, tanyakan sendiri pada grup festival. Grup festival menyiapkan identitas misteri X. Bahkan sebagai seorang guru, saya harus menghormati pengaturan mereka. Oleh karena itu, saya tidak memiliki kendali penuh atas tindakan misterius X. Tentu saja, jika Anda merasa bisa berbuat lebih baik, Anda dapat pergi ke grup festival dan meminta mereka untuk mengembalikan misterius X ke tim Anda. Sania Dingeli juga berkedip polos, tetapi kemampuan aktingnya jauh lebih baik daripada Tirsha Chen. Dia memiliki kendali dali tepat, membuatnya terlihat alami dan santai. Tirsha Chen tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa pergi ke grup festival dan meminta X misterius, bukan? Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu tidak mungkin. Sania Dingeli mengetahui hal ini, tetapi dia tetap mengatakannya dengan sengaja. Dia munafik dan kejam. Yolanda Lee memperhatikan mereka berdua berdebat lama dan akhirnya berkata, Sania Dingeli benar. Karena dia adalah orang yang misterius, wajar jika ada tindakan yang diambil untuk merahasiakannya. Merupakan hal yang normal untuk tidak berlatih dengan peserta lain. Menurut saya setting ini cukup menarik. Saya yakin penonton akan tertarik. Tapi bukankah ini tidak adil bagi peserta pelatihan lainnya?
Tim festival bahkan mengatakan ingin menciptakan seleksi pertunjukan bakat yang paling adil di negara ini, namun kini sudah ada yang membuat kasus khusus. Saat acara ditayangkan, penonton akan mengkritik situasi ini. Orang misterius apa? Dia mungkin masuk melalui pintu belakang. Tirsha Chen sangat marah, dan wajahnya mengerikan. Dia tidak peduli kamera merekam di ruang observasi dan langsung mengucapkan kata-kata ini. Ketika si Men Chen mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan merenung dengan ekspresi yang parah. Tirsha Chen melihat reaksi si Men Chen. Dia tiba-tiba teringat bahwa si Men Chen juga berasal dari latar belakang pertunjukan bakat. Dia menduga dia mungkin tidak suka melihat pengaturan standar yang berbeda dalam pertunjukan bakat. Tirsha Chen segera menatap si Men Chen. Instruktur si Men Chen, bagaimana menurut Anda? Kamu juga menganggap ini tidak adil bagi peserta pelatihan lainnya, kan? Si Men Chen tidak menyangka Tirsha Chen akan menyebut dia. Dia sedikit malu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, mungkin grup festival punya alasan sendiri untuk membuat pengaturan seperti itu. Bab 263. Penutupan langkah demi langkah. Meskipun kalimat ini tidak secara langsung sesuai dengan perkataan Tirsha Chen, namun secara samar-samar juga mengungkapkan sikap si Men Chen. Si Men Chen memiliki latar belakang pertunjukan bakat. Dari sudut pandang peserta pelatihan, dia secara alami merasa bahwa kemunculan Misterius X telah melanggar banyak aturan grup festival, yang tidak adil bagi peserta pelatihan lainnya. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama dengan si Men Chen. Meskipun Yander Su belum berbicara, Sania Dingeli menduga Yander Su memiliki pemikiran yang sama. Kemunculan orang Misterius X terlalu mendadak. Bahkan kelima instruktur tidak mengetahuinya sebelumnya. Orang misterius ini sangat mandiri. Para peserta pelatihan mungkin memiliki banyak pemikiran tetapi tidak berani mengatakannya dengan lantang. Misalkan penonton mempertanyakan keadilan variety show tersebut karena kemunculan orang misterius tersebut. Dalam hal ini, pertunjukan bakat yang telah dilakukan dengan susah payah oleh Hudson Yin mungkin akan menimbulkan banyak kritik. Sania Dingeli menyadari keseriusan masalah ini. Sania Dingeli berharap variety show ini dapat mencapai keadilan semaksimal mungkin. Lagi pula, ada terlalu banyak fenomena tidak adil dalam industri hiburan, dan industri hiburan yang kacau dan kotor membutuhkan aliran yang jernih. Namun harus diakui bahwa keadilan selalu dipengaruhi oleh banyak faktor yang rumit. Keadilan mutlak mungkin hanya muncul di utopia. Sania Dingeli mengerutkan alisnya. Kesannya terhadap orang misterius X ini tidaklah buruk, dia juga anggota timnya. Dari sudut pandang pribadi, dia tidak ingin orang lain melihatnya sebagai faktor tidak stabil yang merusak keadilan. Sania Dingeli merenung sejenak dan mendongak untuk melihat Tirsha Chen menatapnya dengan ekspresi puas diri. Matanya seolah memaksa Sania Dingeli memberikan penjelasan yang masuk akal. Meskipun kemunculan Misterius X tidak ada hubungannya dengan Sania Dingeli, dia tetaplah anggota tim pertempuran Sania Dingeli. Jika Sania Dingeli tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, maka Tirsha Chen akan menjadi pemenang perdebatan tentang Misterius X. Memikirkan hal ini, mulut Tirsha Chen melengkung. Mungkin kemunculan orang X menimbulkan banyak ketidakpastian, yang membuat semua orang merasa sedikit tidak nyaman. Mereka bahkan mempertanyakan keadilan dan konsep acara, nada suara Sania Dingeli tenang, dan kecepatannya sedang. Tidak ada kepanikan. Namun, menurut saya masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan ini. Apa yang Anda maksud dengan ini? Saudari Sania, jangan menganggap orang lain bodoh. Seperti yang Anda katakan, tampilan Misterius X tidak sesuai dengan pengaturan awal program. Kami berlima, pelatih, tidak diberitahu sama sekali. Ini adalah kebenarannya. Tirsha Chen menutup langkah demi langkah. Dia mengangkat dagunya dan menatap Sania Dingeli sambil mencibir. Itu benar, tapi jangan lupa grup festival memberikan misi pertama mereka hari ini. Ulasan pertama belum berakhir. Semua peserta pelatihan hanya dapat melaporkan hasilnya dalam 5 hari. Jadi, Tirsha Chen tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Sania Dingeli, dan nada suaranya sedikit tidak sabar. Apa yang kamu coba katakan? 5 hari dari sekarang, kami akan melakukan evaluasi. Saya tidak berpikir siapapun di sini akan berbohong. Kami pasti akan memberikan nilai sebenarnya kepada para peserta pelatihan pada saat itu, kan? Sania Dingeli memandang Yolanda Lee dan yang lainnya, dan 3 mentor lainnya mengangguk. Tirsha Chen segera berkata, tentu saja, saya juga akan memberikan nilai yang adil. Apakah kamu perlu mengatakan itu? Sania Dingeli tertawa.
Karena kami berlima akan memberinya nilai yang adil, kami akan memberinya nilai rendah jika kinerja buruk. Jika grup festival memutuskan untuk mengganggu penilaian kami, itu berarti pertunjukan tersebut tidak adil. Namun jika grup festival menghormati hasil penilaian kelima juri, berarti kemunculan Mysterious X tidak akan mempengaruhi keadilan acara. Dia hanya peserta pelatihan yang sedikit istimewa. Pada akhirnya, siapa yang bisa keluar dari jalur Daois masih bergantung pada kekuatan dan popularitas. Kamu, Tirsha Chen terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sania Dingley akan membalikkan keadaan. Tirsha Chen sangat tidak rela. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu berdalih. Apakah aku salah? Ada banyak hal istimewa di dunia ini, dan kita harus membiarkannya ada. Untuk pertunjukan ini, Mysterious X hanyalah sebuah identitas unik. Saya belum melihat kemunculan Mysterious X mempengaruhi hak dan perlakuan adil kontestan lain. Lihatlah peserta pelatihan di layar, bukankah mereka semua berlatih dengan normal? Bab 264. Minuman dan makanan penutup. Sania Dingley benar. Jika skor akhir dipengaruhi oleh Mysterious X, maka itu tidak adil. Jika itu terjadi, maka sebagai guru, saya akan berdiri dan mempertanyakan grup festival. Yolanda Lee berkata dengan nada berat. Lalu, dia menatap Yander Su dan Simen Chen. Keduanya mengangguk setuju. Melihat Simen Chen yang awalnya setuju dengan pendapatnya, juga setuju dengan penjelasan Sania Dingley, Tirsha Chen sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Apakah orang-orang ini melakukan crosstalk di sini? Apakah semua orang mencoba mengucilkannya? Baiklah, Sania Dingley, kamu menang kali ini. Setelah perdebatan tentang keadilan program berakhir, Sania Dingley menghela nafas lega. Memikirkan Start misterius itu, Sania Dingley merasa bahwa dia diam-diam melindunginya. Dia benar-benar harus berterima kasih padanya. Awalnya, Sania Dingley hanya ingin datang ke program dan menjadi mentor yang berdedikasi, tetapi kemunculan X misterius ini telah menambah banyak pekerjaan baginya. Dia harus mencari tahu kemana perginya orang ini nanti. Apakah dia malas dan tidak mau berlatih, atau ada alasan lain? Bagaimanapun, dia adalah anggota timnya, dan dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kelima pelatih terus mencatat di ruang observasi selama lebih dari 2 jam, dan punggung Sania Dingley terasa sakit karena duduk. Setelah rekaman berakhir, dia mengusap lehernya, berdiri, dan bersiap untuk makan siang. Tirsha Chen memelototi Sania Dingley, dan Sania Dingley bisa merasakan tatapan tajam mengikutinya. Namun, dia sudah terbiasa dengan permusuhan Tirsha Chen. Dia bahkan tidak melihat ke arah Tirsha Chen dan langsung keluar dari ruang observasi sambil memegang lengan Yolanda Lee. Guru, mohon tunggu sebentar. Inilah minuman dan makanan penutup yang telah disiapkan tim festival untuk Anda. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sebuah suara yang familiar terdengar. Sania Dingley menoleh dan melihat Xiao Liu, menunggu di luar ruang observasi, berjalan menuju instruktur. Liu memberi isyarat kepada staf dan menyerahkan minuman dan makanan ringan kepada para pelatih. Suasana hati Tirsha Chen sedang buruk. Dia mengambil minuman dan makanan ringan dengan frustrasi dan membuangnya ke tempat sampah di sebelahnya. Dia memelototi Sania Dingley dan pergi. 4 instruktur yang tersisa mengambil minuman dan makanan ringan. Yolanda Lee membukanya dan melihatnya. Porsinya diisi dengan teh dan keripik almond. Sania Dingley membuka porsinya juga, dan menyadari bahwa dia memiliki jeruk nipis, keju setengah matang, matcha, dan isapan yang menggugah selera. Yolanda Lee sedikit terkejut. Ini tidak sama. Grup festival penuh perhatian. Namun, saya tidak mengatakan saya suka makan keripik aprikot. Teh hijau tidak buruk. Sanshan, apakah kamu suka keripik almond? Aku akan memberimu bagianku. Anda dapat membaginya dengan staf studio Anda jika Anda tidak menyukainya. Sania Dingley mengambil keripik almond. Zara Xavier pasti menyukainya. Saya akan menerimanya. Setelah mengambil keripik almond, Sania Dingley melihat minuman dan makanan penutupnya dan berpikir keras. Dia menyukai minuman rasa matcha dan isapan Liu Xin. Kebetulan sekali. Orang yang memberinya hadiah sepertinya mengetahui kesukaannya. Mungkinkah orang yang memberinya hadiah itu adalah penggemarnya? Meskipun tidak banyak orang yang mengetahui kesukaan Sania Dingley, beberapa penggemarnya yang telah menyukainya selama bertahun-tahun mungkin mengetahuinya. Dia pernah melihat postingan yang ditulis oleh seorang penggemar.
Postingan tersebut secara khusus menganalisis semua makanan dan minuman di foto Weibo-nya dan kemudian menyimpulkan preferensi seleranya. Sania Dingeli tercengang dengan postingan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa penggemarnya akan begitu perhatian. Dia terkejut dan tersentuh. Kemungkinan besar orang yang mengatur staf untuk mengantarkan minuman dan makanan penutup adalah penggemarnya. Kalau tidak, mustahil menyampaikannya dengan akurat. Sania Dingeli menyesap maca keju yang setengah matang. Rasa jeruk nipisnya terasa kuat saat pertama kali masuk ke mulutnya. Setelah ditelan, rasa keju yang kaya berangsur-angsur muncul. Aroma maca memperkaya minuman, dan manisnya gulanya pas. Saudari Sania, sepertinya suasana hatimu sedang bagus. Apakah rekaman hari ini berjalan lancar? Begitu dia turun, Zara Xavier, yang menunggu di pintu, berlari. Dia melihat benda-benda di tangan Sania Dingeli dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Sania Dingeli menyerahkan puff liuksin dan keripik almond kepada Zara Xavier. Ini dari tim program. Enak sekali. Anda harus mencobanya. Wow, saya tidak menyangka grup festival begitu perhatian. Zara Xavier dengan senang hati mencicipi beberapa potong keripik aprikot, tetapi sebelum dia menelannya, dia memikirkan sesuatu dan bertanya pada Sania Dingeli dengan bingung, "Saudari Sania, apakah Tirsha Chen itu menyusahkanmu?" Sepertinya aku baru saja melihatnya, tapi sepertinya suasana hatinya sedang tidak bagus. Saat dia berjalan, dia memarahi asistennya, dan wajahnya menjadi gelap. Senyuman di wajah Sania Dingeli semakin dalam. Oh, kalau begitu aku minta maaf. Dia mungkin marah karena aku. Bab 265. Apa reaksinya? Di sisi lain, Suyan kembali setelah menyelesaikan bisnisnya dan kebetulan melihat bosnya duduk di sofa sambil meminum banyak air. Butir-butir keringat mulai menetes di dahi Henry Sword. Dia sepertinya merasa sedikit panas. Dia membuka kancing dua kancing, memperlihatkan sebagian kecil dari dadanya yang tegap. Di samping Henry Sword ada seorang wanita cantik dengan rambut pirang dan mata biru yang berkata, "Saya akan kembali sore hari." Presiden Sword, apakah ada hal lain? Henry Sword sedikit mengangguk. Kembali dan istirahat. Saya akan memberitahu Anda kapan Anda akan kembali sore hari. Melihat wanita itu meninggalkan kantor, Suyan berjalan ke sisi Henry Sword dan melaporkan, "Presiden Sword, saya sudah mengirimkan barangnya." Apa reaksinya? Tatapan Henry Sword menatap Suyan. Matanya menunjukkan sedikit harapan dan kegugupan. Dia sepertinya menyukainya. Presiden Sword, Anda sangat bijaksana. Anda bahkan menyelidiki preferensi Nona Ding. Jika Nona Ding tahu kamu begitu perhatian, dia akan sangat tersentuh. Suyan berpikir dengan gembira, mungkin Sania Dingeli akan setuju untuk bersama bos ketika dia tersentuh. Saat itu, saya mungkin harus menelepon bos wanita Sania Dingeli. Jika Henry Sword berkumpul dengan Sania Dingeli, dia akan menghabiskan banyak waktu berkencan. Saat itu, dia tidak perlu bekerja dengan Henry Sword yang gila kerja sepanjang hari. Terlebih lagi, dia pernah mendengar bahwa emosi pria akan meningkat pesat setelah jatuh cinta. Suyan tidak berani berharap Henry Sword akan menjadi lembut selama dia tidak mengungkapkan ekspresi mengerikan membunuh tanpa melihat darah. Mendengar kata-kata Suyan, ekspresi Henry Sword tidak mengalami perubahan berarti. Hanya sudut bibirnya yang sedikit terangkat, dan alisnya yang semula rewel juga mengendur. Pintu kantor terbuka, dan Hudson Yin serta Lu Chen masuk sambil berpelukan. Hudson Yin berteriak berlebihan begitu dia masuk, "Sepertinya aku baru saja melihat Jessie meninggalkan tempatmu." Ya Tuhan, Elder Sword, apakah kamu serius? Apakah Anda belajar menari dari Jessie? Lu Chen, bisakah kamu membayangkan Elder Sword menari? Mengapa saya merasa adegan itu sedikit menakutkan? Setelah dia selesai berbicara, Hudson Yin tidak bisa menahan tawa. Lu Chen mencoba membayangkan Henry Sword menari dalam pikirannya, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa. Dia mengangguk setuju dan berkata dengan bercanda, "Apakah menurutmu keluarga Elder Sword akan sangat marah sehingga mereka melarang variety showmu jika mereka tahu bahwa dia ada di sini untuk berpartisipasi dalam variety show dan bahwa dia akan menyanyi dan menari?" Meskipun Lu Chen tidak mengetahui dengan baik latar belakang keluarga Henry Sword, jika pewaris keluarga papan atas datang untuk menari di pertunjukan bakat, ayahnya akan mematahkan kakinya. Para tetua keluarga mereka biasanya sangat berprasangka buruk terhadap industri hiburan. Lagi pula, jika selebritis di industri hiburan ditempatkan pada zaman dahulu, mereka akan dianggap sebagai aktor.
Apa itu aktor? Itu adalah profesi rendahan yang mengubah cara untuk menyenangkan penonton dan para bangsawan di atas panggung. Meski zaman sudah berubah, namun prasangka antar golongan tidak berubah. Mendengar tawa mereka, mata Henry Sword bagaikan sepasang belati pembunuh yang menimpa kedua orang itu. Matanya menyipit berbahaya. Apakah mereka berani menertawakannya? Apakah karena dia tidak terlalu lama berurusan dengan keduanya sehingga mereka ingin sekali dipukul? Bibir tipis Henry Sword membentuk lengkungan tajam saat dia melihat keduanya dari sudut matanya. Dia berkata dengan dingin, kebetulan saya sedikit bosan berlatih sendirian. Kalian berdua cukup bebas, jadi datanglah sore hari untuk berlatih bersamaku. Mendengar ini, Hudson Yin tidak bisa tersenyum lagi. Dia segera melambaikan tangannya dan menolak, apa hubungannya ini dengan saya? Saya bosnya, saya sibuk. Kemudian, Hudson Yin meraih Lu Chen dan mendorongnya ke depan Henry Sword, dia lebih bebas dari saya. Biarkan dia berlatih bersamamu. Aku tidak akan menemanimu, selamat tinggal. Hudson Yin ingin segera pergi. Lu Chen tidak menyangka persahabatan mereka akan begitu rapuh. Dia meraih kerah Hudson Yin dan menyeretnya kembali. Bagaimana kamu bisa mengkhianati saudaramu seperti ini? Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Henry Sword dan tersenyum menyanjung. Iya, aku bercanda denganmu. Tolong jangan menganggapnya serius. Saya sepenuhnya mendukung Anda untuk menjadi trainee serba bisa yang menyanyi, menari, dan rap. Saudaraku yang baik, ketika kamu keluar dari masalah, aku akan menjadi penggemar nomor satumu. Lu Chen, apakah kamu tidak malu? Kamu munafik sekali. Hudson Yin membuat ekspresi muntah. Keduanya terdiam setelah beberapa saat. Hudson Yin merapikan kerah bajunya sambil menatap Henry Sword dengan serius. Elder Sword, katakan yang sebenarnya. Pernahkah Anda memikirkannya? Akankah keluargamu benar-benar datang dan melarang variety showku? Tidak apa-apa jika kamu tertangkap dan dipukuli oleh keluargamu, tapi aku tidak bisa membiarkan kesalahan terjadi pada variety showku.